Halo YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Sultan Abizar. Oke, di video kali ini saya akan menunjukkan di sini ada drone MJX Bux B20 yang kemarin jatuh kemudian patah di bagian lengannya. Dan di sini saya akan mencoba untuk menyambung kembali lengan drone ini di bagian bodi utamanya ya. Saksikan terus videonya, jangan lupa bagi yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini dan juga berikan like dan komentar. Oke, langsung saja ke video tutorialnya. Oke, jadi langkah pertama yang kita ambil adalah kita harus membongkar keseluruhan ini ya, bagian-bagian dari drone-nya ini, terutama di bagian sini akan kita sambung kembali nanti. Oke, langsung saja kita bongkar ya. Jangan lupa kita simpan dulu ini untuk lampu nih ya, cover lampunya kita ambil dulu, kita simpan soalnya ini lepas nih ya. Kita simpan dulu, kemudian di bagian sini kita cabut dulu nih ya, yang dua ini ya, konektor ke kameranya. Oke, seperti ini. Jadi ini bagian dalam dari drone Bux B20. Di bagian gimbal kameranya kita simpan juga. Yang kita butuhkan adalah bagian dari sini nih, bagian dari kaki ini ya. Sebenarnya udah bisa dilem, cuman kan ini ada dua bagian. Ini bagian uppernya, yang bagian atas. Kemudian yang di sini ada bagian bawah nih ya. Ini bagian atas, ini bagian bawah. Jadi kalau kita lem jadi satu begini nanti drone-nya nggak bakalan bisa dilepas lagi. Jadi mau nggak mau kita harus misahin ini bagian ini ya. Oke, kemudian kita lepas bagian dari lengan drone-nya ini ya. Bisa dilihat di sini di bagian untuk bagian dalamnya nih. Ini ya, patah ya. Ini bekas patahannya nih, bisa dilihat di sini nih. Jadi ini adalah harusnya masuk ke dalam lubang ini ya, untuk yang plastik ini. Jadi dia seperti untuk masukkan ke lubang sini nih ya, patah. Tapi di bagian untuk bagian ini tidak ada kerusakan. Di motornya sih ini rusak ini kemarin ini terlepas bekas dari benturannya, jadi masih ada. Jadi posisinya kan kalau drone untuk normal seperti ini dia rapet, kalau ini dia agak keluar, jadi agak nonjol. Pas waktu dipasang dia agak nonjol, kalau diputar juga udah nggak simetris lagi dia. Jadi mau nggak mau kita harus bongkar ini dulu ya, bagian sini ya, kita bongkar dulu. Oke, jadi begini. Jadi untuk motor brushless kan tadi ini posisinya nggak sama, kita tinggal tekan begini aja. Nah, jadi sampai dia masuk ke dalam seperti ini. Jadi kembali untuk mesinnya akan berputar secara normal ya. Jadi sebelum kita pasang, pastikan di sini tidak ada kotoran di dalam sini ya. Tidak ada kotoran yang seperti pasir atau debu, kita bersihkan dulu. Kemudian kita pasang kembali. Oke guys, jadi
kita sebenarnya udah bisa melakukan penyambungan atau pengeleman ya. Jadi di bagian sini nanti akan kita satukan dulu di bagian bawahnya ini bagian dalam, kemudian dari luar juga akan kita berikan lem. Bahan yang kita gunakan yaitu pertama adalah ini lem, jadi orang-orang biasa menyebut lem Korea ya. Untuk lem alternatif lain kita bisa pakai super glue, tapi saya untuk sementara ini memakai untuk lem Korea ini. Kemudian di sini ada lem epoxy, bisa pakai yang terserah mereknya apa ya. Saya pakai untuk merek ini ya. Kemudian ini juga sama, ini epoxy, untuk fungsinya juga sama. Kemudian di sini ada masking tape. Jadi masking tape ini fungsinya adalah setelah bagian itu disambung dengan menggunakan lem ini, lem Korea ini, nanti akan kita kasih pelapis menggunakan ini ya, lem epoksinya ya. Kemudian di sini ada ini kapi, jadi untuk meratakan bagian yang sudah dilem dengan menggunakan lem epoksi. Nah, satu lagi yang penting yaitu ini dia, ini adalah tisu. Jadi fungsi tisu ini adalah saat nanti kita menggabungkan dengan lem Korea ini, kita teteskan di bagian tisunya ini agar sambungannya lebih kuat ya. Jadi ini berfungsi seperti orang yang membuat fiberglass ya, seperti kain mat itu ya kalau orang yang biasa fiberglass. Jadi kita gunakan tisu sebagai alternatifnya, rapet ya. Kemudian di bagian sini kita kasih lem. Jadi tanpa menggunakan tisu dulu ya untuk sambungan yang pertama ya. Jadi seperti ini, diusahakan agar merata. Oke, setelah itu kita diamkan beberapa menit. Jadi kita diamkan hingga lemnya benar-benar menyatu ya. Jadi kita diamkan dulu sampai kering. Ini bisa kita lihat. Jadi saya menetesinya cuman sedikit ya. Ini masih kita tunggu sampai kering. Jangan sampai terkena kabelnya ini ya. Jadi pada waktu melakukan pengeleman, hati-hati jangan sampai terkena kabel. Jika sudah kering, kita sambung juga di bagian luarnya. Jadi untuk sementara kita pasang seperti ini ya. Kita tunggu kering. Kemudian langkah selanjutnya kita potong-potong ini tisu menjadi bagian yang kecil-kecil seperti ini. Kemudian kita tempelkan di bagian yang telah kita sambung tadi. Kita bisa menggunakan bantuan obeng. Nah, kemudian jika sudah seperti ini, kita tetesi menggunakan lem ya. Kita teteskan kembali pakai lem. Kemudian kita tunggu hingga kering. Jadi agar lemnya tidak menyentuh kabelnya, ini kan ada kabel, kita bisa mengganjalnya dengan obeng seperti ini ya. Lalu kita tunggu hingga kering. Oke, kemudian jika sudah kering seperti ini udah keras ya. Jadi ini pas waktu kita lem tadi udah keras. Kita akan membuka di bagian ini ya, bagian kaki-kakinya untuk nyambung yang bagian satu lagi. Nih bagian yang ini, jadi kita harus membongkar keseluruhan. Jadi untuk membongkarnya adalah kita buka bagian sini. Ini kita lepas semua nanti. Ini juga ada di bagian sini nih, kita lepas juga ya. Ada baut di bagian sini, kita lepas. Oke, langsung saja kita buka. Oke, jika sudah dibuka semua, kemudian kita buka di bagian sini ya. Ini di bagian sini juga ada bautnya.
dan juga di sini nih ya. Ini kita lepas juga. Oke, sudah, tinggal kita buka seperti ini ya. Kita buka perlahan-lahan. Jadi ini udah dibuka ya. Caranya untuk buka di bagian depan, kita tinggal lepas ini ya. Ini soalnya kita bisa lem lagi pakai double tape. Ternyata dia di sini pakai double tape. Oke, ini udah bisa dibuka. Untuk bagian atasnya seperti ini ya. Nah, ini ada konektor ke sini ya. Nyambungnya ke sini. Oke, jadi ini nggak usah kita bongkar ya, kita posisikan seperti ini aja, karena kalau kita bongkar sebenarnya gampang, tinggal copot yang bagian ini dan juga bagian ini ya. Tapi karena kita cuman mau ngelem yang ini, kita buka seperti ini aja posisinya ya. Oke, kemudian untuk bagian yang satu lagi ini kita bisa menggunakan bantuan double tape ya, karena ini agak susah kalau dipasang langsung di lem begini, nanti dia akan bergerak gini ya. Jadi kita balik dulu turunnya seperti ini. Kemudian kita ambil double tape-nya, kita potong sedikit aja. Kita potong sedikit aja ya. Seperti ini. Kemudian kita tempelkan dulu seperti ini. Gini ya. Kemudian baru kita lem di bagian sininya ya. Kita biarkan, kita tunggu sampai kering ya. Oke, jika sudah kering, kemudian kita balik ya. Kita lepas ini double tape-nya. Setelah itu kita lem di bagian luar sini ya. Usahakan posisinya ini sejajar dengan ini ya, jangan sampai dia posisinya turun atau terlalu naik. Jadi ini ya posisinya segini ya, pas ini ya, sejajar ya. Yang kita lem. Oke, jika sudah kering seperti ini, kita lakukan cara seperti tadi, yaitu dengan menambahkan tisu ya. Kita potong tisu, kemudian kita letakkan di sini. Dan kita teteskan lemnya kembali ya. Kemudian kita tambahkan sekali lagi supaya posisinya ini rapi dan juga agar lebih kuat ya. Oke, kemudian jika sudah keras dan mengering, kita akan mencampurnya dengan ini ya, dengan lem epoksi ya. Ini adalah hardener, sedangkan ini adalah lem epoksinya sendiri. Untuk perbandingannya adalah 1:1. Oke, langsung saja kita campurkan ke yang sudah kita lem tadi ya. Seperti ini. Langsung saja kita pasangkan ke sini ya.
Kemudian kita tunggu sampai kering. Jadi seperti ini. Perlu diingat, ini juga harus dibersihkan ya di bagian-bagian sini, soalnya kan nanti ini bagian yang kecil ini nanti kan masuk ke bagian yang lainnya, jadi jangan sampai terkena lem epoksi juga ya, supaya bisa masuk ke dalam bagian yang lainnya ya nanti ya. Kita ratakan dulu. Oke, kalau sudah rata seperti ini, kita diamkan dulu sampai kering. Kemudian di bagian yang satunya tadi ini kan juga patah, kita pasangkan juga ya. Oke, jadi sudah kita pasangkan lem juga, jadi hasilnya seperti ini. Kita tunggu sampai kering ya guys. Kemudian nanti setelah kering akan kita pasangkan kembali. Ini kira-kira membutuhkan waktu ya setengah hari lah ya. Nanti kita pasangkan lagi ya biar kering, benar-benar kering ya. Jadi kita jemur ya biar cepat kering ya guys. Ini lagi dijemur dulu drone-nya, mudah-mudahan berhasil kita sambung kembali. Oke guys, jadi ini lemnya udah kering ya. Jadi kita tinggal menggabungkan kembali. Oh ya, ini kenapa ini untuk bagian luar nggak saya lem juga, karena ini drone kan dibuat seperti ini ya bentuknya, jadi dia semacam aerodinamis gitu. Untuk bagian depannya sini nanti akan saya beri isolasi ya, jadi untuk menghindari bentuk-bentuk yang nggak diinginkan di bagian luarnya ya. Oke, langsung saja kita gabungkan lagi drone-nya. Oke, jadi untuk yang bagian yang sini nih, yang di dekat baterai ya, ini kan ada terdiri dari dua bagian. Jadi seperti ini yang pendek, sedangkan ini yang panjang. Kita pasangkan yang pendek, soalnya apa? Kalau kita pasangkan yang panjang nanti baterainya di sini akan susah masuk. Ini bagian sini sama sini nih ya. Jadi kita pasang yang baut yang pendek ya, oke? Oke, udah terpasang semua, kita tinggal pasang
kakinya ini ya, tinggal pasang kakinya aja yang belum. Oke guys, jadi sudah terpasang semua. Sekarang kita coba tes tanpa baling-baling dulu ya, untuk memastikan apakah drone-nya masih bisa berfungsi ya. Oke, langsung saja kita hidupin. Kompas kalibrasi. Oke guys, ternyata drone-nya masih bisa ya. Langsung kita coba nyalakan. Oke, jadi bisa terlihat di sini untuk bagian ini ya, ini nggak berputar soalnya kemarin kan lepas dia ini. Jadi nanti akan kita perbaiki dulu posisi dari motor ini ya. Untuk yang lainnya kan nyala nih. Oke, langsung saja kita coba untuk menyalakan drone-nya. Oke guys, ternyata drone-nya udah bisa ya, untuk udah berfungsi seperti semula ya. Cuman di sini masalahnya adalah gimbalnya, dia nggak mau naik turun karena habis bekas jatuh ya. Jadi kemungkinan di sini untuk gear di sini bisa jadi nggak pada tempatnya ya, atau kabel di dalam sini nanti kita bongkar ya, kita bongkar untuk melihat apakah ada yang terlepas atau tidak ya. Kemudian jika misalkan ada yang terlepas, kita sambungkan kembali. Oke guys, sekian dulu video tutorial saya tentang bagaimana untuk menyambungkan ini bagian yang patah ini ya, di sini ya. Tadi kan patah nih, sekarang udah bisa tersambung kembali. Nah, untuk bagian yang ini nanti kita bersihkan, kita gosok pakai amplas. Kemudian untuk bekas-bekasnya ini kita bisa tempelkan pakai stiker ataupun isolasi yang berwarna ya, jadi biar tampilannya lebih menarik. Oke, sekian dulu video tutorial kali ini. Jangan lupa klik like, komentar, dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.